Ya guys, jumpa lagi dengan saya, dan beberapa hari lalu kita mendapat satu kabar duka dari Turki, di mana ada gempa yang dahsyat menimpa Turki dengan kekuatan 7,8 magnitudo. Gempa yang pertama disusul gempa yang kedua 7,5 magnitudo yang telah meruntuhkan begitu banyak gedung pencakar langit dan menelan ribuan korban. Ya, karena itu kita berdoa, pray for Turkey, berdoa untuk Turki supaya mereka bisa segera bangkit ya dari keterpurukan ini, dan korban-korban yang terluka bisa segera pulih, dan mereka yang berduka karena kehilangan anggota keluarga mereka karena peristiwa ini juga bisa diberi kesabaran dan ketabahan. Nah, bersyukurnya juga bahwa ada anak-anak kecil yang tertimpa reruntuhan masih bisa diselamatkan ya, seperti yang bisa Anda lihat juga di video ini ya. Puji Tuhan, ada anak-anak kecil yang bisa terselamatkan dari balik puing-puing reruntuhan gedung itu. Nah, namun kali ini saya ingin bahas sejarah Turki dengan kaitannya dengan sejarah kekristenan. Nah, tahukah Anda bahwa Turki ini merupakan tempat lahirnya gereja mula-mula ya, pada masa gereja mula-mula, di mana terjadi penganiayaan dan tekanan, maka menyebarlah ya umat Kristen pada waktu itu. Demikian juga Rasul Paulus membawa pelayanannya sampai menyebar ke Turki. Makanya kita bisa tahu di sana ada jemaat Efesus yang didirikan oleh Rasul Paulus ya. Itu adalah hasil rintisan Rasul Paulus, dan kemudian juga tentunya dengan jemaat mula-mula pada waktu itu. Kemudian sepertinya lagi misalnya surat daripada Rasul Yohanes yang ditujukan kepada 7 jemaat yang ternyata juga terletak di Turki ya, Turki hari ini ya. Misalnya jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Itu ada 7 jemaat yang kepadanya Rasul Yohanes mengirim surat dari Pulau Patmos menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka ya. Dan jemaat mula-mula pada waktu itu mereka disebut gereja bawah tanah, karena mereka dibayang-bayangi oleh penguasaan daripada Romawi pada waktu itu. Ya, fakta yang kedua adalah bahwa di Turki juga ya, gereja pernah mengalami puncak keemasannya di bawah pemerintahan Kaisar Konstantin. Ya, tentu dari Roma. Ya, maka gereja memasuki masa keemasannya pada waktu itu. Ya, kota Bizantium yang sekarang adalah Istanbul atau ibu kota daripada Turki, menjadi pusat kekristenan pada waktu itu, dan kemudian kekristenan bahkan menjadi agama negara pada masa itu. Jadi kekristenan benar-benar mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Kaisar Konstantin di Turki ya. Nah, makanya kita bisa melihat sejarah, ada beberapa konsili yang dilakukan ya pada masa kekaisaran daripada Konstantin ini. Misalnya konsili Nicea atau Nikea pada tahun 325, kemudian konsili Konstantinopel ya di tahun 381, kemudian konsili Efesus 431, konsili Kalsedon tahun 451, kemudian konsili Konstantinopel kedua tahun 553, kemudian konsili Konstantinopel ketiga tahun 680, dan konsili Nicea atau Nikea yang kedua tahun 787. Konsili-konsili ini membahas banyak hal, termasuk isu-isu doktrin di sana guys ya. Dan itu terjadi pada masa kekaisaran Konstantin yang berpusat di Turki hari ini, di mana kekristenan menjadi agama negara. Oke. Yang ketiga atau yang berikut ya, runtuhnya kekristenan di Turki. Kenapa bisa terjadi? Nah, kekristenan runtuh ya, setidaknya ada 2 akibat ya di Turki ini.
Yaitu yang pertama adalah perpecahan besar. Ya, yaitu munculnya gereja timur, yaitu gereja ortodoks, dan gereja barat yang kemudian disebut Katolik Roma. Terjadi perpecahan antara gereja timur atau gereja ortodoks dan gereja barat yang kemudian dikenal dengan Katolik Roma. Terjadi perpecahan. Inilah awal melemahnya kekristenan. Ya, bukan faktor dari luar saja, tetapi dari dalam ketika terjadi perpecahan. Harus menjadi catatan garis bawah dan juga refleksi dan peringatan bagi kita hari ini. Kemudian penyebab kedua melemahnya kekristenan pada waktu itu adalah jatuhnya ibu kota Kekaisaran Bizantium, yaitu Konstantinopel, ke tangan Kesultanan Ottoman yang bangkit pada waktu itu, ya, pada tahun 1453, yang kemudian mengalahkan Roma, ya, Konstantinopel ini mengambil alih Turki, ya, saudaraku, sehingga dikatakan bahwa menambah tekanan pada orang-orang Kristen saat itu, ya. Jadi sudah terjadi perpecahan, tambah lagi dengan Ottoman datang mengalahkan Konstantinopel dan merebut Turki. Sempurnalah sudah keruntuhan daripada kekristenan pada waktu itu. Kemudian ketika setelah Perang Dunia Pertama dan Ottoman akhirnya dikalahkan pun, ya, tidak membawa angin segar bagi bangkitnya kekristenan di sana. Masih terjadi penganiayaan sehingga banyak orang Kristen yang misalnya berasal dari Yunani, Armenia memilih untuk kembali ke negara asalnya. Ya, seperti itu kondisinya. Jadi sejak itu runtuh dan melemah hingga saat ini, ya. Nah, kemudian sejak berdirinya Turki tahun 1923 hanya ada 2 gereja yang resmi diakui di sana. Ya, yaitu gereja ortodoks Yunani dan gereja ortodoks Armenia. Kalau digabung semua jemaatnya 2 gereja ini, maka itu mendekati 70% dari total keseluruhan kekristenan di sana, ya. Nah, kemudian hal ini tentunya menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa di saat terjadi perpecahan maka kita sangat lemah, ya. Makanya pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh itu nyata. Bukan hanya bisa terjadi pada sebuah negara, tetapi bisa juga terjadi terhadap sebuah keyakinan atau keagamaan di mana terjadi perpecahan dan perselisihan. Di situ titik awal kejatuhan kita. Semoga sejarah kekristenan yang terjadi di Turki bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua hari ini. God bless.